Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Ana Bunga Yudan Mudarasti, nomor absen 1 dari kelas 10 E3. Pada kesempatan kali ini aku akan memaparkan materi mengenai pasar dan juga struktur pasar. Perlu kalian ketahui, struktur pasar ada dua jenis, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan juga yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, perlu kalian ketahui juga, apa sih itu pasar? Nah, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu penawaran guna menetapkan suatu harga. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu bentuk interaksi di mana adanya permintaan dan penawaran yang ditandai dengan jumlah produsen dan konsumen yang jumlahnya hampir tak terbatas. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu struktur pasar yang ideal dikarenakan bisa menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa. Adapun kelebihan serta kekurangan dari pasar persaingan sempurna antara lain sebagai berikut. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, tidak memerlukan adanya iklan. Yang kedua, tidak tampak kegiatan saling menyaingi antar penjual. Yang ketiga, harga-harga di setiap penjual itu sama. Yang keempat, kepuasan konsumen maksimal dikarenakan bisa memilih. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ialah suatu bentuk pasar di mana antara penjual dan pembeli jumlahnya tidak sebanding atau tidak seimbang. Tidak menutup kemungkinan pada pasar persaingan tidak sempurna ini dikuasai oleh satu atau beberapa penjual serta satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki beberapa kelebihan yang memberikan sebuah keuntungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasar persaingan tidak sempurna dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi. Yang kedua, dengan adanya pasar ini juga dapat menciptakan produk dengan fitur dan kualitas yang berbeda, sehingga dapat memberikan pilihan yang besar bagi para konsumen. Yang ketiga, potensi keuntungan dengan adanya pasar persaingan tidak sempurna juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki peluang untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi dengan adanya kekuatan pasar yang lebih besar. Kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna. Selain kelebihan, pasar persaingan tidak sempurna juga memiliki beberapa kekurangan. Tentunya, kekurangan ini akan memberikan dampak negatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasar persaingan tidak sempurna bisa menghasilkan kekuatan pasar yang tidak seimbang, contohnya monopoli dan oligopoli, sehingga membuat kontrol pasar menjadi tidak adil, kerugian kesejahteraan bagi konsumen, serta pengurangan persaingan. Yang kedua, kerugian dari pasar persaingan tidak sempurna selanjutnya adalah pasar yang seringkali mengalami alokasi sumber daya yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan kekurangan persaingan yang mendorong perusahaan untuk menggunakan faktor produksi dengan cara yang kurang efektif. Yang ketiga, konsumen lebih sering menghadap harga yang lebih tinggi, namun dengan kualitas yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya persaingan yang membatasi kekuasaan pasar perusahaan. Adapun bentuk-bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar oligopoli, yang ketiga ada pasar monopolistik, yang keempat ada pasar oligopsoni dan pasar monopsoni. Di sini saya akan membandingkan pasar monopoli dan pasar oligopoli. Pasar monopoli ialah suatu bentuk pasar yang dimana hanya ada satu penjual yang menguasai perdagangan barang dan jasa, sehingga para pembeli tidak mendapatkan barang pengganti atau substitusi.
Sedangkan pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang dimana terdapat beberapa produsen atau sedikit perusahaan yang menjual barang-barang atau produk-produk yang identik satu sama lain dengan jumlah pembeli yang lebih banyak. Kesimpulan dari pasar monopoli dan pasar oligopoli. Adapun kesimpulan dari perbedaan antara pasar monopoli dan pasar oligopoli, yaitu di mana pasar monopoli cenderung hanya memiliki satu produsen saja, sehingga tidak ada persaingan di pasar monopoli ini, dan barang yang dijual merupakan barang yang tidak ada penggantinya. Nah, itu dia sekian pemaparan materi dari saya mengenai pasar. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you for watching.